Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya ingin mengajak teman-teman panelis saya berdialog tentang hal-hal yang mungkin tercecer atau tidak dalam pengamatan yang cukup mendalam berkaitan dengan selesainya pileg pemilihan anggota legislatif kita, yang kemudian hasil quick count-nya sudah tergambar, yang salah satunya adalah adanya perubahan-perubahan yang bisa kita amati dan memberi arti sesuatu. Dan untuk episode ini saya mengajak teman-teman saya untuk sedikit mengamati dengan lebih dalam. Ada sesuatu yang menarik, yaitu tentang partai-partai yang disebut berbasis Islam. Sehingga tema untuk episode ini saya beri judul Partai Berbasis Islam, Nyata atau Lamunan. Tadinya kalau dalam bahasa Inggris itu for real atau for make believe gitu. Jadi nyata atau lamunan. Ini menjadi penting karena sepanjang tahun kita sejak merdeka, barangkali amatan yang agak sedikit, mungkin nanti kontroversial dan mendalam, belum pernah kita kaji. Untuk episode ini saya mengundang teman-teman panelis saya yang saya tahu punya interest di pergerakan Islam, juga punya interest di politik Islam sendiri, di samping tentunya politik dalam artian umum. Saya sapa dulu yang pertama. Ini anak muda yang mengagumkan. Ini Dr. Yudi Latif. Selamat datang Mas Yudi. Terima kasih. Anda kalau sedang menyiapkan satu buku lagi yang besar, nanti Anda ini menjadi seperti orang kehilangan kesadaran gitu. Jadi coba istirahat sedikit gitu ya. Pak Yudi Latif ini Direktur Reform Institute, seorang cendekiawan yang sangat produktif dalam menulis buku. Yang berikutnya saya undang juga sangat kontroversial di zaman mudanya nih, Bapak Ulil Absar Abdallah. Selamat datang Mas Ulil. Udah lama Anda saya nggak undang. Ya betul. Terima kasih diundang Pak Sugeng. Saya sekarang ini adalah dia cendekiawan di Partai Demokrat. Saya menyayangkan dia masuk partai, tetapi no problem sekarang ini. Tapi akademisi intelektual kayak dia, moga-moga bisa membantu di partai politik. Yang berikutnya Bapak Dr. Masdar Masudi. Selamat datang Mas Masdar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Masdar ada Rois dari Rois Suriah PBNU, penulis buku Syariah nih ya. Syarah Undang-Undang Dasar 45, khususnya perspektif Islam, kan begitu ya. Jadi nggak salah saya mengundang beliau ini. Dan yang berikutnya ini saya afdol kalau membahas hal-hal semacam ini, saya mengundang Bapak Tamrin sama bola, ada Mas Tamrin. Ya, sekali-kali boleh dong kita membahas Islam ya. Oh iya. Nggak ada masalah. Perlu sekali. Saya mau memberi enlightening sedikit ya Pak sekalian. Ini begini, jadi saya itu sangat worry, sangat risau. Kalau bahasa anak muda sekarang itu ya, berbasis Islam itu apa? Apa karena pakai apa itu? Jenggol. Atau setiap ketemu Assalamualaikum. Atau kalau memulai pidato Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Apakah itu? Kemudian berikutnya kalau mengakhiri pidato wabillahi taufik wal hidayah. Apa itu? Kemudian dia basis Islam. Saya kira itu. Nah, kemudian baju hijau kan gitu. Atau lambang crescent apa namanya ini? Bulan sabit. Dan
Ka'bah. Kemudian memanggil teman Ikhwan. Padahal, nah ini yang saya waktu tadi pagi saya yang kira-kira pergerakan dakwah Islam seharusnya kalau basis Islam diterjemahkan ke dalam pergerakan politik Islam, kan begitu. Apa itu pergerakan dakwah Islam? Islam itu rahmatan lil alamin, amar ma'ruf nahi munkar. Islam adalah agama yang dibawa ke dunia itu untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian menyantuni anak miskin menjadi ukuran kemuliaan beragama. Wanita itu spesies yang teramat tinggi. Hadisnya surga di telapak kaki ibu. Karena saya harus nyinggung tentang wanita karena penting sekali di Islam itu. Kemudian jangan campur aduk yang batil dan hak. Ini masalah korupsi ini. Jadi membolehkan membangun masjid dari hasil pencucian uang misalnya gitu. Wala talbisul haqqu bil batili. Kemudian kerakyatan. Kerakyatan. Misalnya di hartamu itu sesungguhnya ada bagiannya si miskin. Nah, itu enggak pergerakan ini, yang dakwah ini. Partai-partai basis Islam tidak mampu menerjemahkan itu menjadi konsep tentang partai Islam. Saya mau Pak Yudi dulu ya. Pak Yudi dulu, saya tadi ngomong di luar kan. Pak Sumi dulu begitu. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pak Ulil kalau NU gimana? Wa'tasimu bihablillah. Jadi ada tagline ya? Ada keridonya. Saya nggak dengar itu P3 ada keridonya. Wallahualam. Muhammad dulu kalau pandu fastabiqul khairah. Ada. Yudi. Iya, jadi kalau kita membandingkan antara partai-partai Islam masa kini dan masa lampau, memang nampak jelas bahwa dulu orang seperti Muhammad Natsir atau Wahid Hashim bisa mengklaim partainya Islam, berbasis Islam, itu otentik, artinya bisa dipenuhi oleh standar moralitasnya, itu bisa dibuktikan secara publik. Jadi tidak, antara klaim dan perbuatan itu nyambung. Jadi misalnya bagaimana saya kan barusan menulis buku Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan, dan mengagumkan di situ banyak sekali contoh-contoh keladanan para penyelenggara negara itu justru ditampilkan oleh para politisi-politisi muslim pada saat itu ya. Jadi misalnya bagaimana seorang Natsir ketika beliau selesai jadi Perdana Menteri, uang sisa teknis atau apa dia kembalikan kepada koperasinya, dan dia pulang dengan mengendarai motor kan begitu. Dia juga tidak menggunakan mobil dinas dan lain-lain. Terus Wahid Hashim juga sekali waktu diserang habis-habisan di Konstituante, istrinya sampai sakit hati gitu ya, melihat suaminya diserang, dipermalukan di Konstituante. Dan ketika pulang dari Konstituante, orang yang menyerang tadi di Konstituante itu minta tumpangan pada mobilnya istrinya Wahid Hashim dan Haji Hashim itu, dan istrinya karena sangat sakit hati sendiri pertama tidak dibuka itu mobilnya, tidak dikasih tumpangan. Tapi Wahid Hashim bilang begini, seperti tadi Mas katakan, jangan mencampur ada urusan publik dengan urusan pribadi. Dia bilang tadi dia menyerang itu dalam kapasitas persoalan publik, dan itu nggak apa-apa kita berkelahi dalam perdebatan publik. Sedangkan tumpangan ini urusan pribadi, dia bilang buka mobilnya, kasih dia tumpangan. Jadi kan moralnya itu jelas. Jadi nggak apa-apa orang mengklaim partai basis Islam kalau moralitasnya itu memadai. Nah, yang menjadi pertanyaan publik sekarang, adakah pembeda yang jelas antara partai-partai basis Islam dengan partai pada umumnya? Misalnya soal kebersihannya, soal perlindungan tadi, soal pelayanan publiknya, soal bagaimana korupsinya, bagaimana soal perhatiannya pada publik, kan nyaris tidak ada diferensiasinya gitu. Nah, di situ justru biasanya hukumannya lebih berat terhadap mereka yang mengklaim berbasis agama tapi tidak membuktikan. Itu hukuman rakyatnya biasanya lebih berat, hukuman publiknya.
Kira itu. Oke, saya simpen dulu. Mas Dar, jadi sekarang ini kan ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, sekarang ini dibicarakan mengenai kemungkinan ada poros partai berbasis Islam. Itu yang membuat saya galau. Kalau itu misalnya diusahakan, diomongin, didiskusikan, sudah tahu betul belum mengenai basis Islam itu yang kayak apa? Anda galau nggak, Mas? Iya. Ya, partai itu sebenarnya kan instrumen untuk menangani negara ya. Berkhusus pertama tentu mengambil kekuasaan. Padahal sebenarnya di dalam Islam itu tidak dikenal, negara Islam itu nggak dikenal. Tidak ada satu frasa atau ayat atau kata di dalam Quran maupun hadis yang bisa diartikan sebagai hukumah al-Islamiyah misalnya gitu, atau Darul Islam. Tidak ada. Yang ada Darussalam. Darussalam itu sorga, negeri damai sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang kemudian sekarang menjadi dogma seolah orang Islam mesti harus punya cita-cita yang tidak ada ditawar untuk mendirikan apa yang disebut dengan negara Islam, itu baseless ya, secara teologis dogma itu tidak ada dasarnya. Memang Islam itu bicara soal negara, dan kayaknya dia merasa harus, karena negara ini merupakan pelindung terakhir ketika orang tidak lagi mampu melindungi, memenuhi hak-haknya. Kan semua orang memiliki hak yang mesti dipenuhi. Pertama-tama yang harus memenuhi, yang punya tanggung jawab memenuhi adalah dirinya sendiri. Tapi tidak semua orang mampu memenuhi haknya, misalnya anak kecil atau yang lemah. Ketika begitu, maka keluarga yang harus mengambil tanggung jawab, terutama orang tua. Ketika keluarga tidak mampu mengambil tanggung jawab memenuhi hak-hak anggota keluarganya, maka penanggung jawab berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat itu bisa ormas, bisa paguyuban dan sebagainya. Ketika masyarakat atau masyarakat sipil ya dalam bahasa kita, kalau masyarakat tidak mampu, maka yang harus turun tangan memenuhi hak-hak manusia itu adalah negara. Maka di dalam hadis itu disebutkan as-sultan waliyyu man la waliyya lahu. Negara adalah pelindung bagi siapapun yang tidak lagi punya pelindung. Nah, oleh karena itu negara memang harus ada. Maka di dalam doktrin yang juga dikenal baik di kalangan pesantren itu ada sebuah frasa yang mengatakan wajib nasbul imam bil adli bi syar'i hatman la bi hukmil aqli. Wajib hukumnya menegakkan pemerintahan yang adil. Yang adil. Di situ tidak disebut soal kaitannya dengan agama tertentu, apalagi hanya sekedar label. Pemerintahan itu yang harus kita tegakkan adalah pemerintahan yang adil. Dan menegakkan pemerintahan yang adil artinya dapat melindungi dan memenuhi hak-hak warga yang tidak mampu melindungi dan memenuhi haknya sendiri, itu wajib. Nah, inilah landasan kalau kita mau berbicara soal negara. Jadi, pertama tidak ada urusan dengan label. Negara dikaitkan dengan agama tertentu. Negara ini atau partai tertentu. Negara ini kan sering disebut sebagai khalifatullah ya sebenarnya. Tapi di dalam tradisi pesantren begini, sifat yang paling dikenal di dalam umat Islam itu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah zat yang maha mengasihi seluruh makhluknya tanpa membedakan agama, keyakinan, Buddha dan sebagainya, apapun. Nah, Ar-Rahim ini kalau bahasa pesantren ini datang welas asing dalam akhirat bloko yang mengasihi umatnya dengan mempertimbangkan keimanan, dan itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Nah, negara sebagai instrumen keadilan di dunia itu memang tidak boleh mengkapling-kapling umatnya, warganya berdasarkan keimanan. Karena negara juga tidak mampu kan membaca iman seseorang, kan nggak mungkin. Karena sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi keimanan itu hanya bisa dihakimi oleh yang maha tahu
Allah, dan itu di akhirat. Di dunia tidak ada seorang pun. Jadi negara tidak relevan. Negara mengaitkan dirinya dengan keimanan tertentu dan kemudian menjadikan orang yang beda keyakinan dengan penguasanya menjadi warga negara kelas 2, ketiga dan sebagainya. Tidak ada diskriminasi seperti itu. Nah, ini menurut saya penting untuk dipahami. Sehingga poros apapun yang disebut dengan kaitan dengan agama ya mungkin hanya memancing sentimen grouping aja gitu ya. Iya, atau kopiah. Iya, itu kan simbol-simbolnya. Yang akan dilihat itu bukan yang tampak di mata tapi yang ada di dalam. Very good. Ulil, kan enak ya Ulil ya, kalau mestinya pemimpin yang tadi saya sebutkan di awal merubah pergerakan dakwah Islam menjadi pergerakan politik Islam. Jadi Islam itu yang paling siap kalau itu, karena ajaran Islam itu baru masdar. Nanti tanya ustadz yang lain, aduh segala macam. Untuk ilmu pengetahuan kayak astronomi, banyak banget gitu. Nah, untuk berikutnya Anda, saya by the way, saya sudah banyak kali mengatakan bahwa politik itu adalah tentang bernegara gitu. Anda lanjutkan sekarang. Kenapa pemimpin politik shogunnya Partai Islam itu kalau ngomong tentang cita-cita kayak cita partainya kayak malu mengatakan seperti tadi diberi contoh oleh salah seorang Rois Surya dari NU. Kenapa dia tidak menjadi bersikap seperti itu? Karena itulah Islam. Boleh. Apa ya, istilah partai Islam itu menurut saya memang bermasalah ya. Pertama, partai itu tidak beragama. Pasti sama dengan dikatakan Pak Masdar tadi, itu negara tidak punya agama, sama saja partai juga tidak punya agama. Jadi istilah Islamic Party atau Islam basis Islam. Sekarang orang memakai istilah partai yang basis masanya adalah orang-orang Islam kan. Itu pun bagi saya juga bermasalah, karena taruhlah misalnya kayak Partai Demokrat, Partai Golkar, memang masa mereka sebagian besar bukan orang Islam juga. Jadi menurut saya kategori Partai Islam ini problematis. Nah, kalau sekarang ada istilah Partai Islam, Pak Sugeng, itu sebetulnya kan istilah yang dimainkan oleh para elit-elit, the so-called elit-elit Islam kan. Dalam kaitan dengan pertarungan Pilpres mendatang ini, ya istilah itu dipakai sebagai alat untuk bargaining politik, ya, melawan partai yang mereka anggap sebagai misalnya partai nasionalis atau partai yang tidak Islam gitu. Nah, sebetulnya saya sebagai seorang Muslim agak risih sebetulnya, karena begini, polarisasi antara partai Islam dengan partai nasionalis itu kemudian kadang-kadang gampang dipakai sebagai alat untuk menyerang kelompok nasionalis sebagai kelompok yang less committed to Islamic causes atau tidak atau religious values misalnya. Jokowi dianggap kurang Islam daripada Surya Dharma Ali misalnya ya. Dan saya kemarin menjelang ini Mas Yudi ya, waktu menjelang Pileg itu kemarin dapat broadcast banyak sekali yang isinya itu ingin membakar sentimen umat Islam dengan politik ini, identitas ini. Jadi ini sebetulnya kan bagian dari yang disebut dengan identity politik. Politik yang memainkan suatu identitas yang sifatnya partikular seperti agama untuk menyerang kelompok lain. Jadi identitas yang sifatnya dipakai sebagai alat untuk mengeksklud kelompok lain yang dianggap bukan bagian dari identitas itu. Nah, buat saya istilah partai Islam itu kalau dipakai dalam pengertian yang sekarang ini, buat saya nggak sehat untuk demokrasi kita. Karena selalu istilah ini nanti akan dipakai untuk menyerang orang-orang yang selama ini dianggap bukan sebagai elit Islam. Ini kalau dipimpin si ini, nanti negara kita akan mengalami kristenisasi, akan mengalami macam-macam lah. Nah, sekularisasi misalnya. Nanti akan di bawah pengaruh si ini, si itu. Nah, orang kecil kan, ya saya sih yakin orang kecil
pasti bisa menilai dengan kritis ya. Tapi tetap saja dalam masyarakat ada orang-orang yang bisa dibakar emosinya dengan hal-hal seperti ini. Nah, menurut saya Pak Sugeng ya, kita memang sekarang harus lebih kritis menggunakan istilah partai Islam ini atau partai berbasis massa Islam. Karena, nah sekarang kan menarik karena even partai yang selama ini dianggap sebagai partai Islam kayak PKS, itu keluar, dia juga ingin disebut sebagai partai yang terbuka. Saya ini bukan hanya Islam loh, karena kemarin misalnya di Twitter ada yang bilang, kita juga menang di Bali, bukan menang, dapat kursi di Bali. Ini historis sekali misalnya. Nah artinya partai yang disebut sebagai Islam pun juga gerah juga dengan sebutan itu pada dasarnya. Dia kepingin keluar dari tempurung yang terlalu mengungkung mereka, sehingga dia ingin tampak sebagai partai terbuka. Nah, sekarang apa partai Islam sekarang ini? Menurut saya sudah tidak relevan lagi sebetulnya istilah itu. Jadi kita harus melangkah kepada era baru lah, bukan politik yang seperti itu. Politik yang basisnya adalah tadi dikatakan oleh Pak Masdar itu ya keadilan. Mana sih partai yang bisa menciptakan atau mendeliver kebutuhan publik seperti misalnya perang atas korupsi atau pemerataan ekonomi dan seperti itu. Kita menghakimi partai itu bukan karena dia Islam atau nasionalis. Kita menghakimi dia itu karena dia mampu nggak sih memenuhi janjinya sebagai partai yang bersih, partai yang care kepada masyarakat kecil, partai yang membawa prosperity kepada rakyat misalnya. Nah, kalau mereka gagal di situ, Islam atau tidak Islam buat saya tidak terlalu masalah. Pak Tamrin, lanjutkan Pak Tamrin. Jadi di pendulum lain, wajah Islam yang sekarang, saya penting galau ini, saya mau bicarakan sampai dalam-dalamnya. Wajah Islam kita itu, saya mendeteksi misalnya ada Palestina atau pemboman bagian barat Gaza oleh Israel. Kalau demo tiba-tiba bisa 300.000 itu dari mana Bundaran HI terus kemana-mana sampai Monas. Tapi kalau disuruh ke KPK itu kan atau demo tentang kutipan-kutipan dakwah tadi yang nemenin Pak Tamrin nggak ada dari Partai Islam yang gundul kayak sampean dengan si Fajrul. Lanjutkan Pak Tamrin. Iya, kalau saya melihatnya pelan-pelan begini. Pertama dalam besaran yang agak besar, yaitu antara agama dan partai politik, agama apapun. Nah, kita sering membahas dua entity ini, dua entitas ini, tapi lupa bahwa sebenarnya di antara agama dan parpol politik itu ada satu hal yang mempersatukan mereka yang sama, yaitu both dealing with power. Jadi dua-duanya itu sebenarnya berurusan dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan yang ada pada partai politik kita pahami dalam sistem demokrasi sebagai kekuasaan yang direpresentasikan oleh rakyat, ya. Sedangkan kekuasaan yang ada dalam agama itu sangat mutlak, sehingga sebenarnya lebih mengerikan kekuasaan yang dipegang di dalam lingkup agama itu. Nah, itu persamaan yang paling dasar saya kira. Nah, dengan mengenali mereka jati diri dua-duanya itu sebagai dealing with power, nah kita bisa tidak terlalu terheran-heran gitu kalau misalnya dua pihak ini itu saling berselingkuh atau saling seranjang gitu. Nah, kita lihat termasuk di negara-negara yang sudah maju demokrasinya seperti Jerman Barat, Jerman sekarang, itu ada partai Kristen Demokrat, di mana agama dan partai politik itu menyatu gitu. Nah, persamaan di antara partai politik dan agama saya lihat lebih jauh, lebih dalam lagi itu saya lihat pada tiga hal. Pertama-tama, baik partai politik maupun agama itu selalu risau dengan jumlah pengikutnya. Kalau agama risau dengan umatnya, sedangkan partai politik dengan anggotanya. Baik partai politik maupun agama selalu risau atau selalu berupaya untuk membangun perwakilan-perwakilan di daerah. Kalau itu DPW, apa dan sebagainya. Kalau agama itu sebenarnya di basis-basis masjid. Sehingga masjid itu sebenarnya di locus of power. Rumah ibadah itu sebenarnya di locus of power.
Nah, kemudian agama itu. Kemudian dua-duanya sangat risau dengan kasnya, finansial. Agama apapun itu paling demen kumpulin uang dari umatnya. Partai politik apapun paling demen untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan kasnya. Jadi saya kira itu pertama-tama kita harus pahami itu. Nah, kemudian kalau agama ini saya lihat paling kurang ada 5 wujud yang kalau saya bisa kenali agama itu. Pertama sebagai teaching, sebagai ajaran. Kemudian yang kedua sebagai lembaga. Kemudian yang institutionalized religion. Kemudian yang ketiga itu sebagai simbol-simbol. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai umat. Kemudian yang kelima yang sekarang makin menonjol itu adalah agama sebagai komoditi ekonomi. Dengan kasus MUI yang terakhir dengan fatwa-fatwa halal itu jumlahnya kan triliunan itu. Satu kali fatwa. Jadi kecenderungan yang sekarang itu makin kuat adalah baik partai politik maupun agama itu terseret oleh dinamika ekonomi politik. Terseret oleh dinamika ekonomi politik di mana ekonomi menjadi semacam leading gitu. Nah, kemudian hal ketiga yang saya masuk dalam pertanyaan Pak Sugeng adalah apakah ada partai Islam? Ini kita menyempit ke Islam, bukan agama lagi. Itu menurut saya secara pengamatan kasar di permukaan memang ada. Dan ada ada dua jenis. Yaitu partai yang berdasarkan ideologi Islam atau mengklaim paling kurang ideologinya itu adalah teachingnya itu, ajarannya itu adalah Islam. Itu PKS dan P3. Nah, sedangkan ada partai yang sebenarnya berbasis komunitas Islam. Berbasis komunitas Islam yaitu PKB dan PAN. Nah, bedanya memang partai-partai lain juga ada pengikutnya atau pemilihnya dari orang Islam. Tapi bedanya dengan PKB dan PAN adalah mereka memegang core-nya. Jadi PKB itu memegang core dari orang NU. PAN itu memegang core dari orang Muhammadiyah. Sehingga benar-benar itu satu core dari komunitas Islam gitu. Nah, dalam hal itu agama dalam pengertian umat kalau dirangkaikan dengan partai Islam, betul. Umat sebagai core yang punya PAN dan punya PKB. Kemudian agama dalam bentuk teaching, itu juga benar. Ajaran untuk PKS dan P3 yang mengklaim itu. Nah, tapi kalau kita lihat perjalanan sejarah dari partai Islam di Indonesia, tadi udah disinggung, memang zaman Masyumi dan NU dulu, dengan tokoh yang paling jelas itu Muhammad Nasir dan Wahid Hasyim, itu mereka benar-benar mau merefleksikan seluruh nilai Islam itu dalam diri mereka. Sehingga kita itu ada patokan tingkah laku siapa yang kita jadikan sebagai tingkah laku yang Islami. Saya ingat di kampung saya tahun 50-an itu tidak ada foto Soekarno dan Hatta. Di tiap rumah itu hanya ada foto Muhammad Nasir dan Umi, istrinya. Dan semua orang di kampung saya hanya kenal 2 orang itu, dan itu patokannya gitu. Nah, jadi memang betul-betul mereka sebagai pemimpin Islam itu merefleksikan betul-betul, dan orang berpatokan sehingga di situ ternyambung gitu antara masa Islam dengan itu. Tapi belakangan ini saya kira makin ke sini itu memang perolehan yang mengklaim diri sebagai partai Islam, baik yang berideologi Islam maupun yang berbasis komunitas Islam, itu makin menurun. Itu ada artikel pendek dari Basri ini, yang mantan Sekjen PAN ini, Faisal Basri. Itu dia diperlihatkan dari tahun 55 sampai tahun 99 waktu itu, dan terakhir itu bagaimana perolehan suara partai-partai Islam itu menurun. Nah, itu saya duga karena dinamika global sekarang itu makin mengarah ke 3: pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Nah, 3 kekuatan yang ada di dalam globalisasi ini tidak terbendung, dan dia akan menghantam sehingga partai-partai Islam yang tadinya sangat keras Islamnya makin membuka diri. Tidak mungkin mereka makin pergi ke prinsip-prinsip yang sangat universal, keadilan dan kemanusiaan. Dan itu sekarang yang sebenarnya yang mereka ambil untuk dijual gitu. Karena desakan 3 itu kuat: pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Yudi, jadi masih banyak yang tercacar ini yang harus kita dalami ya. Misalnya
Jadi saya tetap rumusan saya, mestinya pergerakan dakwah Islam yang tadi masjid-masjid itu menjadi lokus daripada kekuasaan itu, seharusnya semua ajaran di situ diterjemahkan dalam bahasa-bahasa pergerakan politik Islam. Misalnya yang sekarang nih halal. Nah, celakanya P3 selalu minta kementerian itu Kementerian Agama atau orang Islam selalu itu. Sekarang ketika ini yang halal ini yang disebut syariah tourism. Kenapa nggak menteri apa turisme dan kreatif ini? Ya, Nanti kalau kreatif. mestinya itu contoh-contoh saja seperti itu gitu. Halal. Sekarang industri halal itu kata Menteri Sabta nih, itu wakil Menteri Pariwisata itu di Chicago, di Turki, di Melbourne, di mana-mana itu restoran halal. Itu katanya yang dulunya tidak halal menjadi halal itu omsetnya 2-3 kali lipat. Nah, untuk Indonesia sendiri yang kemudian menerjemahkan pergerakan dakwah misalnya dalam cara berpakaian khususnya wanita. Sekarang ini statementnya Bu Hendy Saparini. Jadi sekarang Ulil kalau ada wanita berjilbab duduk misalnya nunggu bus kota gitu, 5 berjilbab 1 tidak. Ada sesuatu yang menarik katanya. Yang tidak berjilbab mulai ditanya, "Are you a Muslim?" Jadi ada juga yang semacam itu. Ini pengamatan. Jadi sekarang memilih kepemimpinan tanda petik berbasis Islam untuk suaranya naik pada pemilu yang datang atau tidak terlambat untuk pilpres ini, mulailah pidato-pidato seperti Natsir pidato, seperti siapa dari NU Wahid Hasim pidato, tunjukkan Muhaimin tunjukkan ke pesantrenan you, kemudian si Hatta Rajasa tunjukkan itu apa Masjid Salman ke ITB-an you, kan tahu dia. Yudi. Iya, jadi pertama kita harus menjelaskan bahwa sekarang antara religiusitas atau keberagaman dan kepartaian itu mengalami decoupling, mengalami tidak selalu paralel tapi bisa pecah gitu, bisa berpisah. Kalau dulu sampai tahun 50-an 60-an memang kesantrian itu identik dengan kepartaian Islam tertentu. Nah sekarang terus terang aja survei-survei menunjukkan, berbagai survei dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masyarakat Indonesia itu secara umum memang mengalami quote-unquote ya religiusitas yang luar biasa. Artinya pendukung partai apapun di Indonesia, pendukung PDIP yang sokol nasionalis Golkar itu sama-sama lebih dari 70% menjalankan ibadah keagamaan. Dan di dalam fenomena sehari-hari juga kita bisa melihat bagaimana kantong-kantong yang disebut sebagai kantong abanganisme itu mengalami proses islamisasi. Dalam hal ini Reclef mendokumentasikan itu secara baik. Bahkan kampus-kampus yang dulu dikenal kampus merah seperti Undip dan lain-lain, sekarang aktivis-aktivisnya tadi berkerudung semua. Saya juga kaget penangisi di sana, hampir kerudung. Jadi tapi kalau ditanya apakah orang-orang yang mengalami peningkatan kesadaran keberagaman itu otomatis afinitas partainya itu partai-partai Islam tadi itu? Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Nah, artinya kan di sini betapa absurd dan kadang-kadang absurd dan sebenarnya membodohi ya politisasi agama itu. Karena misalnya gini sekarang. Ini maaf aja, misalnya Prabowo dipandang dekat dengan partai-partai Islam. Sedangkan Jokowi karena dianggap dari PDIP dianggap non-Islam. Tetapi kalau kita kontestasikan misalnya antara Prabowo dan Jokowi dalam praktek keagamaannya, mana yang bisa menjadi pemimpin imam sholat? Prabowo atau bisa baca Al-Quran, Prabowo atau Jokowi? Nah, semua orang yang mengenal tahu ini jawabannya, tapi menunjukkan absurd kadang-kadang. Politisasi identitas itu absurd. Karena sekarang religiusitas itu sudah ada di semua tempat. Saya potong sebentar. Waktu Jokowi sowan ke Gus Mus di Lembang ya. Dan ketika itu pas salat maghrib datang,
ketika itu sholat di rumahnya Gusmus dan yang komat itu Jokowi. Iya. Iya. Artinya Tahu komat. Komat itu kan beda dengan azan. Itu juga penting kadang. Sokol santri ini juga sudah omnipresent, ada di partai-partai lain. Tadi beliau kan ke Demokrat, yang di Golkar juga. Bahkan kalau ingin mengukur tradisi pergerakan Islam itu untuk memberi label orang itu aktivis Islam atau tidak, misalnya pernah aktif, kan dulu yang namanya sekolah santri mereka yang pernah sekolah Islam atau aktif dalam pergerakan siswa atau pergerakan Islam, mungkin pernah ikut madrasah atau menjalankan ibadah agama. Kalau itu ukuran kesantrian sekarang, banyak juga ini aktivis Islam tuh yang ada di tempat-tempat berbagai partai ini. Misalnya aktivis HMI banyak di PDIP juga, di Golkar. Jadi memang kategori ulama ini sudah nggak bisa menjelaskan fenomena hari ini. Jadi setiap ada usaha untuk melakukan satu usaha klaim bahwa kami partai Islam, itu pasti adalah satu politicized identity yang sebenarnya isinya pasti manipulatif. Karena berarti dia ingin mengeksklud kenyataan-kenyataan lain yang sebenarnya mungkin dari ukuran-ukuran keislaman tadi, mulai dari hal yang sifatnya simbolik ya. Misalnya siswa. Jangan lupa loh, di PDIP banyak calon-calon berkerudung juga loh. Banyak sekarang. Jadi mulai dari sifatnya identitas, apalagi kalau pertanyaan kita seperti tadi Mas Sugeng, masuk ke inti pokok keragamaan, etika, akhlak, kebersihannya. Tidak ada jaminan mereka yang ada di partai-partai yang sokol Islam ini kedap korupsi dan lain-lain kan. Justru di dalam beberapa perkembangan terakhir, bulan-bulanan partai Islam mengalami masalah dengan isu korupsi ini, dan absurd kadang-kadang pendukung partai Islam ini justru sekarang merasa tidak nyaman dengan gerakan pemberantasan korupsi gitu. Itu kan secara etika bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan dan etika Islam yang ingin diperjuangkan. Menarik Pak Sugeng ya. Saya teruskan ini. Pada level masyarakat sebetulnya sudah ada semacam kedewasaan politik seperti yang diceritakan tadi oleh Mas Yudi, bahwa orang yang religius dan saleh beragama tidak mesti dia nyoblos partai Islam. Tapi elit-elit Islam ini masih mencoba mengawinkan antara identitas Islam dengan politik gitu loh. Karena itu memang dagangan mereka. Simbolnya yang diambil. Iya, jadi mereka masih kepingin terus disatukan terus. Sementara masyarakat sudah berubah pada dasarnya gitu. Ini menarik, di daerah saya di Bekasi, daerah saya itu daerah yang dulunya memang PKS di situ kuat. Dan saya melihat memang dari segi religiusitas gitu, ketaatan agama sangat kuat sekali di perumahan saya itu. Tapi pada pemilu kali ini PDIP menang. PDIP menang. Jadi saya kaget sekali karena saya masih juga dibayang-bayangi oleh sindrom elit Islam ini, bahwa kalau orang yang saleh beragama dan kayak gitu mungkin mereka masih lah milih partai Islam kan. Ternyata mereka milih PDIP. Nah ini menurut saya fakta yang bagi saya menarik, dan saya kira itu terjadi di mana-mana Mas Yudi ya. Saya kira di mana-mana begitu. Jadi menurut saya sekarang ini justru elit Islam harus belajar dari realitas sosial umat Islam sekarang ini, dan menurut saya sebaiknya istilah-istilah itu atau menggunakan identitas Islam untuk politisasi seperti ini menurut saya sudah harus ditinggalkan. Dan juga begini juga, saya juga malu kalau partai yang menyebut dirinya partai Islam atau membiarkan dirinya disebut sebagai partai Islam, tapi perilakunya memalukan gitu loh. Korupsi, main perempuan, dan saya terpuji deh. Iya, bagi saya kan itu justru embarrassing buat Islam sendiri. Dan tapi saya juga sekaligus mengoreksi, kalau partai yang disebut nasionalis boleh lebih kendor secara moral, itu juga nggak benar juga. Menurut saya standar moral itu ya berlaku untuk semuanya, baik partai nasionalis maupun partai ini. Jangan, wah saya kan partai nasionalis, korupsi nggak apa-apa dong. Enggak juga begitu gitu loh. Good point. Iya. Lanjutkan Mas ya. Jadi negara, saya mau kembali ke punya fokus gitu. Jadi kalau Islam itu dimengerti tadi, ini saya kan punya pretensi Pak Tamrin dengan audiens saya itu. Saya nanti banyak kritikannya itu selalu begini. Emangnya saudara itu ulama? Nah, makanya saya kadang-kadang
contoh dengan kayak Jokowi itu, saya orang Jawa. Orang Jawa itu memang pakai kopiah pun masih diragukan, dia bisa qomat atau enggak, atau dia bisa doa kunut atau enggak, kan begitu. Nah, untuk menunjukkan itu kadang-kadang orang yang tahu qomat itu pasti dia pernah di pesantren atau dilanggar. Yang doa kunut pasti dia aktif di Muhammadiyah, karena kalau subuh hanya Muhammadiyah yang doa kunut, NU rada, oh malah terbalik, NU. Nah, yang gini-gini ini saya suka dikritik audiens saya, Pak Sugeng, sehingga kadang-kadang makanya saya kalau lagi baca Arabnya saya fasihkan gitu ya, sengaja supaya nanti saya masa dia orang Jawa. Nah, ini ngomong Islam juga begitu. Nah, soal negara, jadi kalau memang itu tadi mestinya Islam itu, kalau saya menganut paham masumnya dia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, jadi kalau desa tidak sejahtera, jalan rayanya renju, infrastrukturnya tidak bagus, air minumnya kurang bersih, padahal kebersihan itu sebagian dari iman, ya itu dong, siapapun partai Islam yang ada harus itu perjuangannya gitu. Malahan saya ingin tag-nya itu misalnya siapa yang jelas saja lah gitu kalau partai Islam nanti begitu. Wala talbisul haqqa bil batili gitu. Wah begitu. Jadi untuk korupsi gitu. Lanjutkan. Iya. Jadi memang di dalam lingkungan umat Islam mungkin karena nabinya itu memegang peranan posisi waktu itu sebagai kepala pemerintahan. Jadi sepertinya ada semacam pemahaman yang given bahwa Islam itu nggak bisa dipisahkan dengan pemerintahan negara. Dan saya kira juga di Yahudi juga begitu ya. Tapi kalau di Kristen kan nabinya bukan kepala negara, jadi agak gampang itu memisahkannya. Jadi aspirasi politik kenegaraan khususnya di kalangan umat Islam itu memang sangat kental sekali. Sepertinya tidak bisa dipisahkan itu. Dan ada doktrin seperti itu bahwa kalau orang Islam ya mesti harus punya concern yang kuat untuk membangun negara Islam tadi itu. Nah ini menurut saya problem yang ini belum cair dan saya kira masih kental sekali. Padahal seperti kita katakan tadi bahwa sebenarnya negara itu sebuah wilayah terbuka. Ini alam terbuka untuk siapapun. Di negara sebagai penggalan dari bumi Allah ini ya dihuni oleh makhluk apapun dan manusia menganut keyakinan apapun dipersilahkan di muka bumi ini hidup gitu loh. Allah kan tidak melarang bahwa airnya diminum oleh orang beragama tertentu kan, enggak. Ya semuanya dipersilahkan. Jadi memang bumi ini dan negara merupakan bagian dari bumi ini ya memang untuk semuanya. Nah ini menurut saya masih problem karena harus dikaitkan dengan keyakinan agama, dan keyakinan agama itu adalah keyakinan yang paling bersifat eksklusivistik. Jadi begitu orang beda itu dianggap orang lain, bahkan bukan hanya orang lain tapi musuh. Dan kemudian malah dogma yang lebih ekstrim kan musuh yang halal darahnya ditumpahkan gitu. Dan berbeda keyakinan bukan hanya orang berbeda agama, satu agama tapi beda rumus dogma pun sering didelegitimasi gitu. Sehingga memang agama itu merupakan salah satu faktor pemecah belah yang sangat rentan sekali. Maka ketika dia berkelindan dengan kekuasaan, dan kekuasaan pun seringkali tidak mengenal kompromi. Saya rasa mungkin bukan agamanya, tapi dogma di satu sisi. Ya, agama yang dipahami sebagaimana oleh umatnya itu memang sangat rentan sekali. Jadi ketika dia berkelindan dengan ambisi kekuasaan pun biasanya tidak mengenal kompromi juga. Maka menjadi berlipat-lipat sikap intoleransinya gitu. Inilah sebabnya mengapa umat Islam sampai sekarang saya kira masih dalam kesulitan. Coba kita lihat negara-negara Islam di dunia ini, mulai dari Maghribi sampai ini, itu nggak ada yang beres di dalam persoalan bagaimana menangani negara, bagaimana merumuskan yang tepat apa hubungan Islam dengan negara ini belum jeluntrung gitu. Dan pertaruhannya luar biasa, pertumpahan darah yang tidak pernah selesai. Dan ini sekarang lagi luar biasa ganasnya ini. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang telah kita temukan oleh bangsa Indonesia ini, meskipun mayoritas Islam, tapi kita toh sejak awal
telah mendapatkan hidayah untuk tidak secara eksplisit formal menegaskan negeri ini negara Islam Indonesia. Ya negara Indonesia. Itu hidayah itu ya. Saya kira itu hidayah yang luar biasa. Dan ini yang membuat Indonesia dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, pluralitasnya sangat tinggi, dan geografis yang terpesah-pesah, masih bisa utuh bandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah sana. Ini saya kira hidayah Allah melalui Pancasila lah kira-kira gitu. Kalau dalam rumusan penting buku Pancasila itu deh. Nah, kita punya 5 menit ya, masih bisa dimanfaatkan. Begini Pak Tamrin. Ini menarik sekali, ada sedikit paradoks ya. Jadi ketika Ulil tadi bicara di partai-partai yang tidak beri predikat basis Islam, seperti misalnya Hanura, dia yang memberikan tokohnya yang memberikan terbanyak buat Islam, yang memiliki network MNC, memberikan satu channel khusus MNC Islam Muslim. Mengagumkan. Nah, kemudian yang mengagumkan lagi itu pangsa pasar kayaknya. saya banyak bantu Gubernur Aceh sekarang, karena gubernurnya ini kan bekas GAM and so forth. Ketika pernah saya sekali waktu orang menuduh Aceh ini kan intoleran, tanda petik terrorize, harus pakai jilbab. Saya jawab sekali aja gini, saya tanya Pak Gubernur, di Aceh lambang ambulansnya masih palang merah atau enggak? Masih palang merah. Aku bilang, kok belum dirubah sabit? Dia sendiri bingung. Jadi artinya tidak aware tentang itu. Jadi Aceh di stigma seperti itu juga. Nah, ini yang gini-gini Pak Tamrin, kita mesti Partai Islam sekarang posisinya bagaimana untuk 2014 dalam khasanah politik Indonesia in the future gitu loh Pak Tamrin. Iya. Ada dua itu saya kira barangkali yang masalahnya. Satu yang Aceh dan satu yang masa depan dari Partai Islam. Kalau Aceh tadi sebenarnya sudah lama kita jawab itu bahwa sebenarnya yang memaksakan syariat Islam itu sebenarnya tuntutan dari pihak pemerintah pusat ke waktu dalam perundingan dengan Aceh. Orang agam sendiri tidak mau pakai predikat itu karena mereka tahu kalau mereka angkat itu mereka nggak dapat uang dari Barat. Karena Barat sangat takut dengan sesuatu yang berbau Islam yang kuat gitu. Jadi sebenarnya itu hasil tipu daya dari pusat itu dan syariat Islam itu. Nah yang kedua itu sebenarnya masa depan Partai Islam. Nah saya kira Partai Islam akan makin tergerus dan terdelegitimasi. Mengapa? Oleh dua faktor. Yang tadi saya sudah sebut itu faktor eksternal, yaitu tsunami dari pluralisme, liberalisme dan sekularisme itu saya kira akan terus dan mereka tidak bisa tahan itu kecuali kembali ke nilai yang paling dasar kemanusiaan dan keadilan. Nah kemudian partai-partai Islam ini sebenarnya sangat manipulatif karena yang dimanipulasi itu sebenarnya bukan ajaran teaching yang sudah dipahami secara manusia, yaitu yang disebut dengan pemahaman, dan kalau kita sebut dalam ilmu sosial itu ideologi. Ideologi kalau teaching itu campur tangan Tuhan itu hampir 100%. Tapi dalam ideologi manusia sebenarnya yang lebih besar, sehingga itu interpretasi kan pemahaman. Nah, Partai Islam memainkan ideologi Islam dan memainkan simbol Islam. Ini semua di permukaan, bukan sesuatu yang lebih masuk ke dalam diri orang gitu ya, lebih mendarah daging. Karena itu kita kadang-kadang tertipu dengan orang yang pakai jilbab atau pakai simbol-simbol Islam, itu simbol saja, dan kadang-kadang bicara tentang ideologi Islam, tapi keislaman yang paling dasar, misalnya dalam hal selalu ada pasor, rendah hati, kemudian selalu tersentuh dengan orang yang tidak yang kekurangan, menolong yang lemah dan sebagainya, itu Islam. Nah tapi kalau saya lihat tokoh-tokoh Islam kalau bikin perkawinan anaknya, saya lihat tidak Islami. Dari surat undangannya saya bilang ini tidak Islami, saya nggak mau datang ke rumah orang karena ini tidak Islami. Dia mengklaim sebagai tokoh Islam tapi tidak Islami. Nabi tidak bermewah-mewah seperti itu. Nabi itu sederhana sekali. Nah saya kira kalau dan partai-partai Islam mendelegitimasi diri sendiri karena tingkah laku dari tokoh-tokohnya dan dari lembaganya tidak mencerminkan keislaman itu.
Yudi, you tutup setengah menit. Iya, saya kira pada akhirnya pertama bangsa ini kan memang memerlukan sandaran religiusitas dan mestinya komunitas-komunitas agama itu mensuplai bangunan negara ini dengan spirit ketuhanan, tapi spirit ketuhanan yang ulas asih, yang toleran dengan mengembangkan etika, keadilan, penyelenggaraan yang bersih dan lain-lain. Jadi jangan mengguyur republik ini dengan simbolisme keagamaan karena terlalu banyak sampah di republik ini. Ya. Dikit, Lem. Ya, sangat singkat saja bahwa apapun agama kita dan apapun identiti kita di negara ini, kita ini punya tujuan yang sama. Tujuan kita adalah membangun negara yang berdaulat, yang makmur dan sejahtera ya, dan demokratis. Itu tujuan semua orang, agama pun nggak penting di situ. Alright. Memang 1 jam selalu kurang, Pak Tamrin. Masih mau sebetulnya saya, tapi dibatasi slotnya hanya 1 jam. Jadi saya pertama-tama ingin mengadres audiens saya, kami berlima tidak berpretensi untuk membuat judgement terhadap keislaman atau nilai-nilai Islam dalam pergerakan politik partai-partai Islam. Dialog kami ini merupakan hanya sumbangsih supaya memberikan label atau meyakini sesuatu atau mendapatkan image tentang sesuatu, kita terhenyak sedikit, duduk ke belakang, kemudian coba kita dalami. Moga-moga yang kita sampaikan ini bisa membantu dalam kaitan itu. Yang berikutnya saya mengadres kepada para pemimpin partai-partai Islam, termasuk juga para pemimpin dari pergerakan-pergerakan non-partai Islam, seperti Hizbut Tahrir, FPI, dan seterusnya itu. Mari kita coba kembalikan wajah Islam itu melalui elit kita diri sendiri, mencontoh para founding fathers kita ketika mempelopori pergerakan politik Islam itu, seperti Pak Nasir dan Kiai Wahid Hasim. Moga-moga dialog kami ini bisa menyentuh juga para pemimpin negara kita sekarang ini, sehingga Pilpres 2014 nanti vote dari baik itu umat Islam, baik itu umat agama-agama lain bisa diberikan tanpa ada gangguan atau misleading atau pengalian pengertian tentang memilih yang Islam abangan atau kurang Islam, atau ini dekat dengan Islam, yang ini kurang dekat dengan Islam. Pilihlah mereka-mereka yang bisa memberikan semangat untuk membangun bangsa ini lebih sejahtera dan lebih adil. Kalau dalam bahasa Partai Islam dulu itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.